Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Terandini, NIM 1820901116. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Islam Raden Fatah Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Seminar Psikologi Pendidikan, di mana diampu oleh Ibu Dr. Emma Yudiani, MSI Psikolog. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perencanaan karir atau career planning. Jadi, perencanaan karir ini ialah sekumpulan pengetahuan sikap dan juga keterampilan yang dimiliki oleh individu dalam menyusun cara ataupun strategi mengenai persiapan pilihan pendidikan lanjutan maupun pekerjaan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan untuk masa depannya. Nah, kalau menurut Dessler, perencanaan karir ini merupakan proses yang penuh pertimbangan di saat seseorang memiliki pemahaman mengenai keterampilan, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik pribadi lainnya, serta memantapkan rencana atau langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan yang spesifik. Sedangkan menurut Super, ia mengatakan bahwa perencanaan karir ini ialah suatu proses di mana individu bisa mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan karirnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan karir merupakan suatu proses di mana individu mampu mengidentifikasikan dan mampu mengambil langkah-langkah penting dalam mempersiapkan dirinya untuk memilih pendidikan lanjutan maupun pekerjaan yang diinginkan agar dapat mencapai tujuan karir individu tersebut. Selanjutnya, tujuan perencanaan karir. Menurut Dillard, ada beberapa tujuan dari perencanaan karir, yaitu yang pertama, memperoleh kesadaran dan pemahaman diri atau acquiring self-awareness and understanding. Jadi maksudnya kesadaran dan pemahaman diri ini merupakan penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh individu. Nah, hal ini penting dalam memberikan penilaian yang realistis tentang dirinya sendiri, yang untuk dipergunakan dalam perencanaan karirnya agar diperoleh arah yang efisien dalam kehidupannya. Nah, yang kedua, mencapai kepuasan pribadi atau attaining personal satisfaction. Maksudnya, melalui karir yang direncanakan terlebih dahulu, maka diharapkan akan mendapatkan kepuasan pribadi dari karir yang ditekuninya dalam kehidupannya. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai atau preparing for adequate placement, yaitu perencanaan karir ini ditujukan untuk mempersiapkan penempatan yang memadai dan menghindari penempatan yang tak diharapkan. Dan terakhir, efektivitas usaha dan penggunaan waktu atau efficiently and effort. Tujuannya yaitu untuk memilih secara sistematis sehingga menghindarkan individu dari usaha yang coba-coba agar membentuk dalam penggunaan waktu secara efisien. Selanjutnya, aspek-aspek perencanaan karir. Menurut Jordan, ada beberapa aspek dalam perencanaan karir. Yang pertama, pemahaman karir. Ialah membantu pribadi untuk mengembangkan kesatuan dan gambaran diri serta peranan dalam dunia kerja. Yang kedua, mencari informasi. Maksudnya yaitu individu yang memiliki perencanaan karir akan memanfaatkan informasi yang sudah didapatkan dari berbagai sumber untuk dipelajari sehingga setiap siswa memiliki pemahaman tentang karir. Dan yang terakhir menurut Jordan, perencanaan dan pengambilan keputusan ialah suatu proses di mana untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam karir untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, sedangkan menurut Parsons, ada 3 aspek yang harus dipahami dalam perencanaan karir, yaitu yang pertama, pengetahuan dan pemahaman diri sendiri. Maksudnya itu pengetahuan dan pemahaman akan bakat, minat, kepribadian, potensi, prestasi akademik, ambisi, keterbatasan, serta sumber-sumber yang dimiliki. Nah, yang kedua, pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Ialah pengetahuan akan syarat-syarat dan kondisi yang dibutuhkan untuk sukses dalam suatu pekerjaan, keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan, serta prospek kerja di berbagai bidang dalam dunia kerja. Dan yang terakhir, penalaran yang realistis akan hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja. Maksudnya yaitu kemampuan untuk merencanakan atau memilih bidang kerja maupun pendidikan lanjutan yang mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman diri yang dimiliki dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja yang tersedia. Nah, dapat disimpulkan bahwa individu yang tidak memiliki ciri-ciri seperti yang disebutkan tadi, maka dapat dikatakan sebagai individu yang tidak memiliki perencanaan karir,
sehingga perlu untuk diberikan bantuan agar individu tersebut dapat merencanakan karirnya. Selanjutnya, faktor-faktor perencanaan karir. Menurut Parson dan Williamson, faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan karir yaitu yang pertama, kemampuan atau abilities. Abilities ini merupakan kepercayaan diri terkait dengan bakat yang menonjol di suatu bidang kognitif, bidang keterampilan, atau bidang kesenian. Yang kedua, minat atau interest. Nah, minat ini yaitu kecenderungan yang agak menetap kepada seseorang untuk merasa tertarik pada suatu bidang tertentu dan merasa senang bergaul ataupun bergabung dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang tersebut. Dan terakhir, prestasi atau achievement ialah suatu hasil belajar atau prestasi belajar yang didapatkan dari suatu kemampuan individu yang didapatkan siswa dari usaha belajarnya. Nah, kalau menurut Mermasari, dalam perencanaan karir secara baik, ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu motivasi. Jadi, motivasi ini sangat terkait dengan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang realistis tapi sekaligus menantang akan menimbulkan motivasi dalam meraihnya. Nah, begitupun sebaliknya. Tujuan yang muluk-muluk tanpa memperhatikan kewajarannya, maka akan dapat melemahkan motivasi, bahkan menimbulkan putus asa karena mengingat kesulitan untuk mencapainya dan terasa mustahil. Jadi, untuk membangun motivasi dalam perencanaan karir, maka buatlah tujuan karir yang menantang, tetapi harus realistis. Nah, yang kedua itu kompetensi. Nah, kompetensi ini meliputi seluruh aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap yang harus dimiliki. Nah, jika individu ingin meniti karir dalam bidang tertentu, maka individu tersebut harus meningkatkan pengetahuannya dalam bidang tersebut. Yang ketiga, keberhasilan. Nah, keberhasilan dalam pencapaian perencanaan karir ini ditentukan juga oleh jejaring yang kita miliki. Sejauh mana orang lain mengenal diri kita, serta sejauh mana orang lain mengenal kemampuan kita. Nah, dengan jejaring juga dapat memberikan peluang bagi kita untuk lebih meningkatkan pencapaian karir, dan juga tentunya hal ini tetap berlandaskan dengan motivasi dan kompetensi. Yang keempat, peluang. Peluang merupakan faktor yang relatif uncontrollable atau di luar kendali kita. Nah, tetapi kita dituntut untuk jeli melihatnya. Mengapa disebut peluang? Karena jarang berulang untuk kedua kalinya. Jadi, ketika diperoleh, kita harus jeli melihatnya dan segera menangkap apabila hal tersebut selaras dengan perencanaan karir yang telah kita buat. Dan yang terakhir, konsisten dan fleksibel. Jadi, individu itu harus konsisten jika menyangkut nilai dasar dalam perencanaan karir. Nah, nilai merupakan prinsip dan harus ditegakkan secara konsisten. Selain itu juga, tujuan yang bersifat jangka panjang pun kita harus konsisten. Nah, kita juga bisa fleksibel apabila hal itu bersifat teknis, operasional, dan bersifat temporary atau berjangka pendek. Dan jika menyangkut kompetensi, kita harus konsisten dengan core kompetensi yang dimiliki, tetapi dapat lebih fleksibel untuk functional competition atau spesifik kompetensi. Jadi, dari penjelasan tadi dapat dikatakan bahwa faktor yang mempengaruhi perencanaan karir itu tidak hanya dalam diri sendiri saja, akan tetapi faktor eksternal seperti keluarga dan masyarakat sekitar itu juga memiliki peran dalam perencanaan karir seseorang. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan karir. Dalam perencanaan karir ini terdapat proses atau langkah-langkah yang akan ditempuh dalam menyusun rencana karir. Nah, proses itu yaitu yang pertama, menilai diri sendiri. Jadi, menilai diri sendiri ini merupakan hal yang utama dalam membuat sebuah perencanaan karir, seperti bertanya atau memahami diri sendiri terlebih dahulu, mengenali peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, kendala-kendala, pilihan-pilihan, konsekuensi-konsekuensi, keterampilan, bakat, serta nilai yang berhubungan pada kesempatan karir. Nah, yang kedua ini menetapkan tujuan karir. Jadi, setelah individu dapat menilai kekuatan dan kelemahan dirinya, jadi setelah mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan kerja, maka tujuan karir dapat diidentifikasikan dan kemudian dibentuk. Nah, yang ketiga, menyiapkan rencana-rencana. Jadi, rencana-rencana ini dapat dibuat dari berbagai macam desain kegiatan untuk mencapai karir. Keempat, melaksanakan rencana-rencana.
Nah, untuk mengimplementasikan suatu rencana, kebanyakan diperlukan iklim-iklim organisasi yang mendukung. Artinya bahwa manajemen tingkat atas harus mengajak semua tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Nah, hal ini misalnya di dalam suatu organisasi, atasan itu melibatkan bawahan-bawahannya. Nah, kalau menurut Diller, langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan karir ini, yang pertama, individu harus mengenali bakat. Jadi perencanaan karir dapat dimulai dengan menganalisis bakat atau kemampuan yang tidak berkembang dan juga bakat atau kemampuan yang alami. Nah, dengan adanya analisis ini, maka individu akan memiliki kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan mental serta fisiknya, sehingga pemahaman yang dimilikinya ini memungkinkan untuk menjadi dasar dalam meramalkan kesuksesan yang akan dicapainya dalam karirnya nanti. Yang kedua, individu perlu memperhatikan minat. Jadi, selain bakat, minat juga perlu diperhatikan dalam perencanaan karir. Nah, individu yang mampu mengidentifikasikan karir yang diminatinya, maka akan cenderung memiliki perencanaan karir yang matang. Nah, yang ketiga ini, individu perlu memperhatikan nilai-nilai. Nah, individu ini akan mengalami kepuasan dalam karir jika karir yang dijalannya sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Nah, oleh sebab itu, individu seharusnya mengidentifikasikan nilai-nilai yang dianutnya dalam kaitannya dengan karir yang akan dipilihnya nanti. Yang keempat, individu perlu memperhatikan kepribadiannya. Jadi, kesesuaian antara kepribadian serta karir yang dipilihnya merupakan suatu hal yang penting dalam perencanaan karir. Nah, kesesuaian ini sangat penting karena kepribadian dapat membuat perbedaan antara karir oleh individu yang sama dengan individu yang lainnya. Yang kelima ini, individu perlu memperhatikan kesempatan karir. Jadi, tak semua kesempatan karir sesuai dengan potensi diri. Yang kelima, individu perlu memperhatikan kesempatan karir. Nah, tidak semua kesempatan karir itu sesuai dengan potensi diri. Jadi, individu itu seharusnya belajar mengenai pekerjaan yang potensial sesuai dengan kemampuannya. Nah, di dalam perencanaan karir ini, individu itu dapat menyesuaikan dan mengembangkan kesempatan karir yang sesuai dengan kemampuannya. Yang keenam, individu perlu memperhatikan penampilan karir. Jadi, penampilan individu itu seharusnya dapat konsisten dengan perilaku dan harapan dalam karirnya. Nah, pemahaman tentang standar atau kriteria karir akan membuat individu mempertahankan pekerjaannya. Dan yang terakhir ini, individu perlu memperhatikan gaya hidupnya. Jadi, keberhasilan dalam perencanaan karir ini juga tergantung pada cara individu mengintegrasikan gaya hidupnya dengan pilihan karir yang terbuka baginya. Nah, dan yang terakhir ini, penelitian mengenai perencanaan karir. Jadi, ada beberapa penelitian yang terdahulu yang meneliti tentang perencanaan karir atau career planning. Yang pertama itu penelitian dilakukan oleh Anna Rohayati dan kawan-kawan pada tahun 2017, di mana jurnalnya yang berjudul Pengaruh Soft Skill dan Perencanaan Karir terhadap Kinerja Karyawan dengan Kualitas Pelatihan sebagai variabel moderator. Nah, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan karir ini terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Krakatau Tirta Industri karena memiliki nilai T hitung 5,539 lebih besar dari T tabel yang nilainya 1,6596 dan P values-nya 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien jalur variabel perencanaan karir terhadap kinerja karyawannya adalah 0,474. Nah, penelitian kedua ini dilakukan oleh Febri dan kawan-kawan pada tahun 2019. Jurnalnya ini berjudul Analysis of Parent Support in Career Planning of Vocational Student. Jadi, di penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan orang tua menjadi salah satu faktor eksternal yang berperan penting dalam perencanaan karir siswa. Dan juga dari penelitian ini juga menekankan bahwa pengasuhan dan support orang tua itu penting selama masa remaja, di mana periode ini banyak masalah kemandirian, identitas, seksualitas, dan hubungan muncul dan sangat penting ketika remaja membuat keputusan karir pertama mereka.
Baik, demikianlah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.